Assalamualaikum teman-teman, baiklah kami dari kelompok 10 akan melanjutkan presentasi yang setiap minggunya. Nah, kali ini mengenai tentang depresi dan stres dalam perkawinan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Anestra. Baik, yang pertama itu mengenai penelitian psikologi keluarga mengenai depresi. Depresi lebih rentan terjadi kepada seseorang yang dalam konteks yang pernikahannya yang tertekan dan juga kepada anak-anak di mana di sini kondisi orang tuanya yang depresi gitu. Istilah stres sendiri itu sering dikaitkan dalam masyarakat mengenai tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam memahami dampak depresi terhadap keluarga maupun pasangan, kita harus belajar mengenai sifat depresi itu sendiri, yaitu masalah emosional. Jadi, kebanyakan individu yang mengalami depresi dan keluarga yang mengalami depresi itu tidak terjadi hanya satu kali saja, namun ini mengalami kekambuhan atau yang dikatakan secara berulang. Ini dibuktikan dengan penelitian Kone Benazon pada tahun 2001 yang mengatakan bahwa sebagian orang dewasa yang depresi dalam studi penelitian itu mengalami kekambuhan. Namun, faktanya yang telah ditemukan penelitian baru-baru ini bahwa tidak semua depresi yang terjadi pada keluarga itu mengalami kekambuhan atau berulang-ulang. Mungkin yang mendahului pernikahan atau atas kelahiran anak oleh keluarga. Nah, hanya memberikan sedikit pengaruh pada proses pasangan dalam keluarga. Selanjutnya adalah mengenai gejala inti dari depresi, yaitu negativitas. Nah, orang yang depresi ditandai baik oleh permusuhan, yaitu seperti mencari kepastian mengenai kelayakan dan kecintaan mereka terhadap pasangannya. Nah, tidak Kebanyakan mengherankan orang sering menolak individu yang depresi itu karena mereka takut untuk diri mereka sendiri maupun untuk keluarganya itu berpikiran negatif gitu, menjadi keluarga yang tidak sehat. Selanjutnya mengenai dampak depresi orang tua terhadap anak. Nah, yang pertama, depresi ibu itu berhubungan dengan gangguan emosional anak sendiri dan ada juga balita maupun anak-anak itu terganggu secara patologinya atau patologinya perkembangan anak gitu. Jadi bagi ibu yang depresi itu akan lebih rentan mengakibatkan anaknya juga ikutan stres. Ibu hamil yang depresi itu menyebabkan janinnya lebih rentan stres untuk kedepannya. Dan juga dapat menyebabkan kesulitan dalam mengendalikan emosi negatif mereka gitu. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan Baiklah, itulah presentasi dari saya. Untuk selanjutnya itu Terima kasih pada pemateri pertama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang distres dan depresi pada pernikahan. Pasangan yang mengalami distres dan depresi pernikahan berkontribusi pada gangguan pernikahan, di mana dalam penelitian longitudinal menunjukkan distres merupakan awal permulaan depresi pada pernikahan. Pada studi mediasi dalam sampel perempuan Meksiko yang sudah menikah, ditemukan bahwa ketegangan dalam pernikahan disebabkan oleh perasaan tidak terima antara hubungan timbal balik pasangan, sehingga menyebabkan mereka frustasi dan merasa ekspektasi peran yang tidak sesuai harapan. Mereka yang tertekan menganggap adanya keterikatan tidak aman pada pasangan yang berdampak pada interaksi pasangan tersebut, serta mengembangkan harga diri yang rendah. Selanjutnya, pada studi moderasi, distres dan depresi pernikahan lebih rentan pada individu yang mengalami masalah klinis. Contohnya, pada pasangan yang memiliki riwayat neurotisme atau korban pelecehan seksual waktu kecil. Mereka memiliki sensitivitas dan kerentanan terhadap depresi karena riwayat interpersonal yang buruk, sehingga mereka cenderung mencari kepastian tentang pernikahan mereka pada pasangannya. Berdasarkan pemaparan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa kognitif negatif dan interaksi yang buruk dapat mengikis kepuasan pernikahan pada pasangan. Materi berikutnya tentang depresi pada anak. Dalam pernikahan, tidak saja orang tua yang mengalami depresi, anak juga mengalami kerentanan pada masalah depresi. Gejala depresi dan defisit terkait dalam fungsi biologis, kognitif, afektif, dan interpersonal. Selain itu, juga disebabkan oleh perubahan pola keluarga dan lingkungan sosial yang menyebabkan depresi pada anak. Adapun diagnosis depresi pada bayi dan balita dikaitkan dengan ketidakmampuan mereka mengekspresikan tekanan emosional dan kognisi secara verbal. Pada bayi dan balita, mereka menunjukkan gejala depresi dengan penarikan diri, wajah sedih,
kerewelan, tantrum, gangguan makan dan tidur, pasif, dan hambatan perilaku saat bermain dengan teman sebaya. Selanjutnya, pada usia anak-anak yang mengalami gangguan depresi berkaitan dengan gangguan tidur, makan, konsentrasi, motivasi, dan energi. Adapun menurut Helsinki, depresi pada anak-anak memprediksi kecemasan, agresi, dan harga diri rendah di masa dewasa awal. Materi berikutnya tentang resiko biopsikologi dan faktor pelindung yang membahas penyebab depresi. Pertama, faktor biologis. Faktor biologis terkait dengan depresi pada anak-anak termasuk kontribusi genetik, kelainan psikoneuroendokrinologi, patologis, dan anatomi pada otak. Salah satu faktor biologi yang terkait langsung adalah disebabkan oleh genetik, di mana pada sebuah penelitian mengungkapkan anak pada orang tua yang mengalami depresi berisiko tinggi mengalami major depressive disorder di masa kanak-kanaknya. Yang kedua, faktor psikologis, di mana variabel afektif dan kognitif di bawah faktor tekanan psikologis dapat menyebabkan depresi. Mereka menunjukkan kesulitan dalam pengaturan emosi, pandangan diri yang negatif, pemrosesan informasi yang salah, dan pengendalian diri yang rendah. Kemudian, faktor sosial. Faktor ini berkaitan dengan pola hubungan keluarga, peristiwa hidup yang menekan, teman sebaya, komunitas, dan sebagainya. Adapun yang terakhir yaitu faktor risiko kumulatif, di mana faktor penyebab depresi akibat adanya beberapa faktor yang menekan individu secara bersamaan, seperti kombinasi faktor psikologis dan faktor sosial. Berikut materi terakhir tentang pola keluarga terkait gangguan depresi pada anak secara historis. Adapun pola keluarga terkait gangguan depresi yaitu yang pertama, kohesi dan dukungan keluarga, kedua, tingkat kontrol keluarga yang tidak sesuai, ketiga, tingkat konflik keluarga, keempat, kekerasan dalam keluarga, 5. Transmisi kognitif depresif, keenam, yaitu pola komunikasi yang terganggu. Sekian materi dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri terakhir. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang intervensi keluarga terhadap permasalahan depresi dalam keluarga. Pada intervensi keluarga, terdapat dua macam intervensi. Yang pertama yaitu intervensi keluarga untuk anak yang berisiko. Yang kedua, intervensi keluarga untuk remaja yang depresi. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang intervensi yang pertama, yaitu intervensi keluarga untuk anak yang berisiko. Bersley dan rekan kerjanya mengembangkan program depresi keluarga yang berbasis rekaman video untuk keluarga dengan satu orang tua yang mengalami depresi dan seorang anak yang berusia 7-12 tahun. Program ini dirancang untuk mengurangi risiko pada anak-anak dan meningkatkan ketahanan atas depresi. Program tersebut terdiri dari sebuah kaset video untuk orang tua, satu kaset video untuk anak-anak, dan panduan orang tua tentang penggunaan kaset serta layanan kesehatan mental untuk anak-anak. Rekaman video untuk orang tua berdurasi 30 menit dan berjudul Membantu Keluarga Mengatasi Depresi. Film tersebut menggambarkan tentang keluarga dalam jenis film dokumenter dan menguraikan efek depresi pada keluarga, terutama bagi anak-anak. Untuk kaset rekaman anak-anak berdurasi selama 20 menit yang menceritakan tentang pengalaman seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang keluarganya muncul dalam rekaman orang tuanya. Dalam rekaman tersebut, anak laki-laki itu belajar tentang depresi pada orang tua, bagaimana mendapatkan keuntungan, dukungan dari anggota keluarga yang lainnya dalam menghadapi depresi orang tua, manfaat pengobatan, dan pentingnya melanjutkan kegiatan dengan teman sebaya dan kegiatan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang intervensi yang kedua, yaitu intervensi keluarga untuk remaja yang depresi. Di sini terdapat 3 macam jenis intervensi, yaitu psikoedukasi keluarga, yang kedua, perilaku dan strategi intervensi yang berfokus pada anak, yang ketiga, keterlibatan orang tua. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu psikoedukasi keluarga. Fristadt dan rekan-rekannya telah mengembangkan dan meneliti dampak dari program psikoedukasi pada banyak keluarga.
Program intervensi ini dirancang sebagai sarana untuk menurunkan tingkat ekspresi emosi yang ditemukan pada remaja yang tertekan melalui pendidikan dan dukungan. Intervensi ini membahas tentang gejala etiologi serta prognosis dan pengobatan depresi masa kanak-kanak dan faktor keluarga. Program tersebut menghasilkan penurunan tingkat emosi yang diekspresikan dan meningkatkan pemahaman tentang gangguan mood pada pengasuh. Yang kedua yaitu perilaku dan strategi intervensi yang berfokus pada anak. Terapi perilaku keluarga yang berfokus pada anak berlangsung singkat yaitu 8-12 minggu. Intervensi ini difokuskan pada tata cara untuk kesuksesan, pemodelan, perubahan perilaku, program insentif ekonomi rumah, penguatan sosial, keterampilan komunikasi, dan pemantauan diri untuk meningkatkan perilaku prososial. Yang terakhir yaitu keterlibatan orang tua. Intervensi ini mengharuskan pertemuan keluarga per bulannya untuk melengkapi sesi kognitif perilaku depresi untuk anak sekolah. Selama pertemuan bulanan keluarga di rumah, orang tua belajar untuk mendukung anak-anak mereka saat mereka memperlihatkan pencapaian yang baru. Hasil penelitian menunjukkan pengurangan gejala depresi yang lebih besar pada anak-anak yang keluarganya telah berpartisipasi dalam pertemuan bulanan dibandingkan dengan mereka yang keluarganya tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.